Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa ya ibadallah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudaraku dimanapun ya Anda berada yang sedang mendengarkan siaran ini, sesungguhnya pada puasa seperti yang pernah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan salah satu hikmahnya, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kali ini kita akan sedikit mengangkat di antara hikmah puasa itu ataupun faedahnya, di mana puasa itu bisa menjauhkan seorang yang berpuasa itu sendiri, seorang yang shaim, dari perbuatan dosa. Ini bisa kita ambil dari beberapa dalil, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang cukup masyhur yang sering diperdengarkan khususnya ketika bulan Ramadan. Ini hadis dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan karena dorongan keimanan dan ihtisab, yakni mengharapkan balasan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diberikan maghfirah. Jadi akan diberikan ampunan dari dosa-dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi di sini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan di antara puncak dari puasa yang sesungguhnya itu bisa menjauhkan seorang dari perbuatan dosa. Contohnya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis yang telah kita sebutkan tadi, yakni siapa saja yang berpuasa karena memenuhi dua syarat tadi, yakni didasari dengan keimanan dan puncaknya dia ihtisab, mengharapkan balasan di sisi Allah, niscaya Allah akan memberikan maghfirah, yakni menutupi kesalahannya atau menjauhkan dia dari perbuatan dosa. Ini mengindikasikan bahwasanya seorang yang shaim, ya, seyogianya bisa mendapatkan faedah dari puasanya itu sendiri, yaitu menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa. Dan di sana akan kita dapati bagaimana puasa itu sendiri, seperti yang pernah kita jelaskan, maknanya adalah al-imsak secara bahasa. Demikian juga secara syar'i, yaitu al-imsak anil muftirat, yaitu menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu sendiri, dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Yang namanya menahan, ya jelas, ya di sini merupakan pendidikan bagi kita semua. Selama sebulan kita dilatih untuk menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala itu sendiri, bisa membatalkan keislaman, bisa membatalkan kesolehan kita, bisa membatalkan ketaatan kita. Ya, jadi inilah di antara hikmahnya. Dan di sana juga ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih dari Abu Hurairah, dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salawatul khams, wal jum'ah ila jum'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratin ma bainahunna ila jutunibatil kabair. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Jadi antara zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, kemudian isya ke subuh lagi. Nah, jarak-jarak ini kata Rasulullah, as-salawatul khams, jarak di antara salat 5 waktu. Kemudian al-jum'ah ilal jum'ah, jarak dari Jumat kepada Jumat berikutnya. Kemudian wa ramadan ila ramadan, jadi Jumat ke Jumat maksudnya dalam mingguan. Kalau tadi salat 5 waktu maksudnya harian, Jumat ke Jumat, ya. Kemudian Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan tahun kepada Ramadan tahun berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna, di sana ada penggugur-penggugur dosa. Jadi merupakan penghapus-penghapus dosa. Jadi antara ketaatan dengan ketaatan berikutnya, satu salat, ya, misalnya maghrib kepada ke isya. Nah, dosa-dosa di antara waktu antara maghrib dan isya tadi, ini bisa digugurkan dengan amal-amal soleh tadi. Demikian juga dari Jumat kepada Jumat berikutnya. Demikian juga dari Ramadan kepada Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna. Ini bisa menghapuskan dosa di antara jarak keduanya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syarat,
Apa syarat Rasulullah? Idza jtunibatil kabair, jika dosa-dosa besar dijauhi. Ya, jika dosa-dosa besar dijauhi. Intinya apa di sini? Ada beberapa faedah yang bisa kita sebutkan. Karena Nabi SAW menyebutkan Ramadan kepada Ramadan berikutnya. Ini menunjukkan bahwasanya ada keutamaan Ramadan di sana, tapi ada kaitannya dengan dosa besar. Kata Rasulullah, idza jtunibatil kabair, selama dia dosa besar itu dijauhi, maka ini berlaku. Nah, faedahnya di antara sekian banyak para ulama menjelaskan hadis ini, yang pertama bahwasanya dosa-dosa yang gugur dengan sebab amal-amal soleh tadi, semisal sholat, puasa, atau sholat Jumat kepada Jumat berikutnya, yang digugurkan dari jarak-jarak dua waktu tersebut adalah dosa-dosa kecil. Ya. Jadi ketika di sana disebutkan Ramadan bisa menghapuskan dosa, seperti hadis di awal, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maksudnya dosa-dosa kecil. Ya, karena sesungguhnya kata para ulama, dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan amal soleh itu saja. Karena tidak mungkin seorang yang sudah melakukan dosa besar, contohnya misalnya dia mencuri yang seharusnya dipotong tangannya, cukup puasa di bulan Ramadan aja, cukup puasa dari maghrib sampai isya saja kemudian diampuni. Atau orang-orang yang sudah melakukan perbuatan yang korupsi selama bertahun-tahun atau selama setahun korupsi, kemudian cukup dia masuk bulan Ramadan, sudah gugur dosanya, kan gitu ya. Makanya jadi hadis tadi ini berlaku kepada dosa-dosa kecil, bukan dosa besar, karena dosa besar itu bisa terhapus dengan taubat. Jadi itu yang harus diingat, dosa besar itu terhapus dengan tobat. Jadi puasa dengan puasa berikutnya, Ramadan dengan Ramadan berikutnya, ya al-umrah ilal umrah. Nah, dalam hadis yang lain juga disebutkan, umrah dengan umrah berikutnya itu mukaffiratin bainahuma. Itu juga bisa menghapuskan dosa di antara keduanya. Tapi yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Idza jtunibatil kabair, selama dosa besar dijauhi. Kemudian itu faedah yang pertama, dari hadis tadi, bahwasanya itu hanya berlaku bagi dosa-dosa kecil, bukan dosa besar, karena dosa besar itu terhapus dengan taubat. Kemudian faedah yang kedua, Nabi SAW mengaitkan antara Ramadan dengan Ramadan itu bisa menghapus dosa selama menjauhi dosa besar. Nah, di sini ada isyarat dari Nabi SAW bahwasanya amal soleh yang dilakukan oleh seseorang itu tidak memberikan faedah yang besar bagi dirinya selama dosa besar masih ada pada dirinya. Sehingga di sana para ulama sering menyebutkan seorang yang mungkin melakukan sholat akan tetapi pakaiannya dari hasil mencuri, kan begitu. Jadi kurang, ya. Jadi walaupun secara syarat rukun dari sholat, yang namanya sholat kan dari takbir sampai salam saja, kan begitu ya. Ini sah secara rukunnya, syarat-syaratnya, ya. Akan tetapi di sisi lain pahalanya, keutamaannya, fadilahnya ini tidak bisa dia dapati, tidak bisa dia rasakan. Yang mana sholat itu seharusnya mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Demikian juga puasa. Ketika seorang melakukan puasa di bulan Ramadan, tapi dia tidak menjauhi dosa-dosa besar, niscaya puasa yang dia laksanakan itu tidak mendapatkan faedah yang besar bagi dirinya untuk merubah dirinya sehingga menjadi orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya masih ada dosa besar di sana yang tidak dia jauhi. Maka ini jadi puasa itu bisa menjauhkan seorang dari perbuatan dosa, baik itu dosa besar selama dia bertobat, karena konsekuensi seorang berpuasa harus bertobat dari dosa besar yang niscaya ketika dosa besar dia tinggalkan, maka dosa kecil juga akan terhapus dengan taubatnya, atau dosa kecil tadi bisa terhapus dengan amal solehnya. Jadi yang terhapus itu amal-amal yang terhapus dari dosa kecil itu bisa dengan amal-amal soleh yang dilakukan oleh seorang. Nah, di sana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, Allah taala berfirman, kalau Allah taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir anhum sayiatihim wa nudkhiluhum mudkhalan karima. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka akan kami hapuskan dosa-dosa yang kecil dan akan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Nah, demikian. Jadi ini dia. Jadi kaitannya antara seorang melakukan ibadah khususnya puasa, maka dia seharusnya menjauhi dosa besar, maka
ya dosa-dosa kecil niscaya akan berlaku juga, artinya itu akan ikut terhapus, baik itu dengan taubatnya dari dosa besar dan karena sebab puasanya itu tadi, karena Rasul mengatakan Ramadan ila Ramadan, ya ini bisa menghapus dosa kalau dia menjauhi dosa besar, dan dosa kecil yang terhapus disebabkan puasa dengan puasa tahun berikutnya. Nah, demikian. Jadi di sini bisa kita dapati ya bahwasanya puasa itu menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Dan di sana juga ada sebuah hadis yang mungkin bisa kita ambil faedahnya juga untuk melengkapi materi di awal ini ya. Ya ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para pemuda. Rasulullah mengatakan, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Ya, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Fa illam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Fa innahu lahu wija, kata Rasulullah. Wahai para pemuda, kalau sudah sanggup untuk menikah ya nikah. Ya, kalau memang sudah bisa nikah maka menikahlah. Kenapa? Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Kalau dia nggak sanggup maka puasa, kata Rasulullah. Karena puasa itu merupakan wija, ya, merupakan tameng baginya. Nah, di sini bisa kita dapati faedah bahwasanya faedah dari menikah dengan puasa hampir sama, yaitu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Nah, kalau ada orang yang berpuasa matanya masih jelalatan, kemudian berpuasa tidak menahan hawa nafsunya, maka seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya, aku tidak butuh dengan dia menahan ya makan dan minumnya, karena sungguhnya hambaku ini yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Seharusnya dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita terima seperti sudah yang menelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa yang mana nih Bapak? Hamba Allah. Hamba Allah, ya silakan. Jawabannya, Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, bahwa Allah akan menghapuskan dosa kita yang telah lalu. Kan tidak disebutkan bahwa dosa kecil dan dosa besar. Ada korelasi, kalau kita Idul Fitri maka kita seperti bayi yang dilahirkan seperti ibunya, yang artinya adalah apakah ini bukan berarti dosa-dosa besar dan kecil sudah dihapuskan sehingga dia juga seperti bayi? Kalau konotasi dalam pembahasan Ustaz tadi, ini yang mungkin pandangan saya, Pak Ustaz. Saya kok merasa yakin bahwa dosa besar Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi itu juga termasuk dosa besar, karena ketika dia puasa tidak melakukan tobat dan memohon kepada Allah, sehingga keluarlah dia dalam Idul Fitri nanti seperti bayi yang baru dilahirkan. Saya pikir itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat hamba Allah tadi ya. Baik, kita masih nantikan 7517466. Masih ada telepon, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kiai Jaki ya? Nah, iya, silakan Kiai Jaki. ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Yang kami tanyakan, kayak biasa kan di jalan raya itu, kalau mau naik pandangan mata, itu kalau kita melaju juga di depan ada yang kainnya sedikit, kita lambat-lambat juga dilewatin oleh yang pakaiannya sedikit. Jadi sangat sulit kita menghindari mata itu. Yang kedua, Ustaz, ke fadilah sholat tarawih itu kan ada yang 223, ada yang 443. Mungkin ada yang kelas 1, ada yang kelas paip itu. Yang mungkin yang kelas 1 yang mana, yang paip mana, Ustaz? Ya. Karena satunya dari sabda Nabi ke Abu Hurairah, kalau yang 443 itu dari istri Nabi. Nah, itu mungkin mana yang lebih utama gitu ya, Ustaz. Karena waktu yang lalu biasa pengajian hari Senin di Nur Salam belum sempat ditanyakan waktu Ustaz setiap misi malam Selasa itu. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya memang disimpan Ustaz. Jadi tidak sempat ditanyakan, langsung ditanyakan kembali. Ya baik, kita tunda dulu, kita langsung dengarkan jawaban paling pertama dari hamba Allah tadi Ustaz ya. Iya. Yang dia punya persepsi lain, mungkin bisa ditanggapin teman Ustaz. Ya, yang pertama sebatas meyakini bahwasanya hadis itu berlaku bagi dosa besar, ini tidak cukup, karena sungguhnya yakin itu harus didahului oleh ilmu, kan gitu ya. Jadi sebelum seorang meyakini sesuatu, dia harus cari dulu ilmunya.
Setelah dia mengetahui bahwasanya ini ilmunya benar, datangnya dari syariat Islam, baru dia yakini dan dia amalkan. Jadi hanya sebatas meyakini, saya yakin bahwasanya ini juga berlaku bagi dosa besar, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kan gitu ya, hanya sebatas yakin. Nah, jadi di sini sebelum kita melihat makna ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, apakah dosa besar ataukah hanya dosa kecil, saya ingin bertanya, syarat-syarat taubat apa? Kan begitu ya, syarat-syarat taubat yang berlaku bagi dosa besar, karena dosa kecil tidak perlu ada syaratnya. Karena dosa kecil bisa terhapus dengan amal soleh tadi, kan begitu ya, dengan Ramadan, antara sholat 5 waktu gitu ya, dengan sholat berikutnya. Nah sekarang dosa besar yang menjadi berat, kan gitu ya. Nah syarat-syaratnya apa? Nah di sana para ulama memberikan syarat-syaratnya. Kalau dia dosa besar hanya berkaitan antara seorang hamba dan Allah tanpa ada kaitannya dengan manusia, maka syaratnya ada 3. Ya, yang pertama an-nadmu. Kata Rasulullah, an-nadmu minat taubah, ya ini penyesalan. Ini syarat pertama. Jadi seorang harus menyesal, nggak mungkin sekedar dia cuma puasa saja hilang kemudian dosa besarnya. Karena sungguhnya an-nadm minat taubah, kata Rasulullah. Jadi nyesal dulu dia dari dosa besarnya. Makanya dosa besar jumlahnya lebih kecil dan dosa kecil jumlahnya lebih banyak. Dosa kecil seperti Imam Az-Zahabi yang pernah kita bahas juga ya malam Jumat di sini, itu kurang lebih 70 sekian aja yang berhasil beliau kumpul dari dalil-dalil yang ada. Ya, jadi dosa besar itu lebih sedikit jumlahnya puluhan. Akan tapi dosa kecil lebih banyak, tapi itu bisa terhapus dengan amal soleh. Jadi harus kita mengetahui apa syarat-syarat seorang bertobat dari dosa besar. Itu yang pertama an-nadm, yaitu menyesal. Ya, kemudian yang kedua apa? Al-iqla, yaitu menjauh dari perbuatan dosa tadi. Ya kan? Kemudian yang ketiga al-azmu alla ya'uda ilaih. Dia bertekad kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa itu. Ini dia syarat taubat dari dosa besar. Kalau itu dosa besar hanya ya kaitannya antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, kalau dosa besarnya itu berkaitan dengan manusia, seperti apa? Seperti mencuri. Kan begitu ya? Seperti mencuri, maka ada syarat yang keempat, yaitu dengan meminta maaf, minta uzur atau minta istihlal, dihalalkan apa yang pernah dia curi. Kalau itu memungkinkan, dia menjumpainya. Nah ini kalau dosa besar berkaitan dengan sama manusia, atau dia pernah memfitnah saudaranya, maka dia harus datang kepada saudaranya dan menjelaskan, saya yang telah menyebarkan fitnah dahulu sehingga dia tercemar nama baiknya. Nah seperti itu. Apakah dengan puasa ini bisa terhapus? Sementara ada seorang yang sudah terzolimi, ada barang yang sudah dicuri, ada kehormatan yang sudah tersobek, ada misalnya seorang wanita yang sudah diperkosa, cukup dia dengan puasa? Nah, kan seperti itu maksud kita ya. Jadi tidak hanya cukup dengan puasa saja, kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, saya yakin, kemudian ini dosa besar juga terhapus. Ya tidak bisa. Harus, ya bisa sih dia bertobat ketika di bulan Ramadan, tapi harus memenuhi syarat-syarat tobat yang kita sebutkan atau yang disebutkan oleh para ulama tadi. Nah, demikian. Jadi itu jelas ya. Jadi ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi itu lebih cenderung kepada makna dosa kecil. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang keluar dari Ramadan seperti seorang yang baru dari lahir, itu tidak hanya bulan Ramadan saja. Orang yang haji juga ketika pulang kama waladathu ummuhu, dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini berlaku. Jadi seperti itu amal-amal soleh. Tapi ini bukan menunjukkan bahwasanya dosa besar yang dilakukan itu terhapus. Itu hanya dosa kecil, karena manusia yang terlahir ya ketika dia lahir apakah membawa dosa kecil? Kan tidak, kan gitu ya, tidak membawa dosa kecil. Tapi dosa besar ini jelas tidak mungkin terhapus, apalagi dosa besar yang berkaitan dengan manusia, sampai di akhirat akan dituntut sama saudaranya. Inilah yang disebut oleh Rasulullah orang-orang muflis, orang-orang yang bangkrut, bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala segala-galanya, ternyata di sana ditahan sama saudaranya. Tunggu, kan gitu ya. Ini orang muflis. Kenapa? Karena dia telah pernah menzalimi saya, pernah mencuri ini, pernah itu, akhirnya diambil pahala puasanya, sholatnya, kemudian diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi, nggak cukup juga, maka dia diganti dengan dimasukkan dia ke dalam api neraka, seperti hadis yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Nah demikian, jadi seperti itu. Jadi jelas ya, jadi ini hanya dosa kecil, dan dosa besar itu harus dengan taubat. Nah kalau dia memang bertobat di bulan Ramadan, nah ini dia insya Allah keluar bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir, yakni tanpa ada dosa besar dan tanpa ada dosa kecil, kalau dia memang memenuhi syarat taubat dari dosa besar tadi.
Nah, demikian. Mungkin kesempatannya lebih terbuka di bulan Ramadan ya, Ustaz ya. Iya, nah di bulan Ramadan lebih terbuka karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi SAW menyebutkan apabila bulan Ramadan datang kan gitu ya, futihat abwabul jannah atau abwabus sama. Jadi dibukakan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat, maghfirah Allah itu dibuka karena terbukti Rasulullah mengatakan ghufira lahu. Jadi ada kesempatan untuk diberikan maghfirah. Nah, demikian. Berarti memang mengarah ke sana ya, Ustaz ya. Iya, ada peluang kesempatan yang lebih besar. Kita pertanyaan kedua ini, Ustaz. Sebelumnya kita himbau buat jemaah tajil, kita mendengarkan tausiah, tapi kita juga melaksanakan adab dalam majelis. Nah, kalau adab dalam majelis itu merapat ke depan, bukan merapat ke belakang. Jadi jemaah tajil silakan merapat ke depan untuk bisa lebih menyimak nanti. Karena kita juga menjalankan sunnah juga ya, Ustaz ya. Iya. Adab-adab majelis, jadi merapat ke depan ya. Baik, kita pertanyaan kedua nih, Ustaz. Bagaimana ini yang tadi ada tantangan-tantangan dalam berpuasa pandang mata yang lebih sering kita hadapi ya, Ustaz ya. Kemudian teknis pelaksanaan sholat tarawih mana yang lebih utama? Iya. Nah, sebelumnya saya mengingat sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Babul Ilm. Jadi pernah ketika Rasulullah taklim, ada 3 orang lewat. 2 orang masuk, yang 1 pulang. 2 yang masuk tadi mengambil tempat depan yang kosong. Yang 1 lagi dia di belakang, malu-malu. Maka setelah taklim Rasul mengatakan, maukah aku kabarkan tentang 3 orang tadi? Mau wahai Rasulullah. Nah, kata Rasulullah SAW, adapun ya orang yang datang masuk kemudian menempati tempat yang paling depan, maka dia telah mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang di belakang malu-malu, maka Allah malu-malu juga kepadanya. Adapun orang yang berpaling, Allah juga berpaling darinya. Nah, silahkan cari ini mau golongan yang mana. Nah, kembali tadi pada pertanyaan, bagaimana menjaga mata? Ya, karena sungguhnya sekarang kita dapati para wanita atau sebagian besarnya tidak menutup aurat. Ya, jadi Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau bersabda, wahai Ali. Kurang lebihnya beliau mengatakan hendaklah kamu menjaga pandangan ya, walakal ula walaisat allaka tsaniyah atau kama qala. Jadi Rasulullah mengatakan, wahai Ali, sesungguhnya bagimu hanya pandangan yang pertama ya, dan tidak ada bagimu pandangan yang kedua. Jadi pada pandangan yang pertama ini dimaafkan. Ketika kita melihat seorang wanita mungkin gitu ya, terperanjat tidak sengaja. Nah, kemudian ini pandangan pertama, ini dimaafkan. Cuma jangan lama-lama. Kata Ustaz itu pandangan pertama. Itu jangan lama gitu ya. Tapi langsung dipalingkan, ini dimaafkan. Mungkin kita butuh lagi ke situ ya nggak apa-apa, nanti palingkan lagi. Tidak mengapa. Apalagi kita hidup di zaman di mana manusia banyak yang tidak mengetahui ya ilmu syar'i khususnya kaum muslimatnya, kan begitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Walaupun di sana ada hadis Nabi mengatakan al-ainani zinahuma an-nazar. Bahwasanya kedua mata ini zinanya dengan memandang, dan itu dibenarkan oleh kemaluan. Jadi hati-hati kan gitu ya, zina mata. Nah, jadi ini sesuai dengan apa yang kita sebutkan di awal, bahwasanya Rasulullah mengaitkan antara menikah dan puasa. Kalau nggak sanggup menikah, ya puasa. Kenapa? Karena puasa aghaddu lil basar, bisa menundukkan pandangan. Nah, ada orang puasa tapi nggak bisa menundukkan pandangan, berarti dia belum mendapatkan keutamaan dari puasa itu, bisa menjauhkan dia dari zina mata, begitu ya. Nah, jadi bagaimana solusinya? Ya tetap kita berusaha untuk memalingkan. Kalau memang nanti butuh ke sana lagi, itu memang doruri kan gitu ya, tidak apa-apa lihat lagi. Tapi kalau enggak ya palingkan lagi kan begitu ya. Sejauh mungkin kita berusaha, dan itulah disitulah nilai ujian untuk mendapatkan ketakwaan. Nah, insyaallah. Berikutnya tentang teknis pelaksanaan sholat tarawih. Sholat tarawih, memang di sana riwayat dari Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapannya kana ya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau salat malamnya itu tidak lebih dari 11 rakaat ya, kemudian 4 jangan kamu tanyakan panjangnya dan bagusnya, kemudian 4 juga jangan kamu tanyakan panjang dan bagusnya, kemudian beliau menutupnya dengan 3. Sementara ada hadits yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah bagaimana salat malam? Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, ya qiyamul lail atau salatul lail matna. Salat malam itu 2-2. Nah, jadi mana yang lebih utama? Ya, mengerjakan 4-4-3 atau 2-2-2 kemudian witir 3 ataupun 1. Maka saya katakan lebih utama apa yang dianjurkan oleh Rasulullah bagi kita, yaitu salat malam 2-2. Kenapa? Karena kemungkinan 4-4 ini pengkhususan bagi Rasulullah. Paham ya? Jadi ini namanya kaidah. Jadi sehingga di sana kata para ulama,
bahwasanya al-fi'lun ya fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qaul muqaddam minal fi'l. Itu saja ringkasnya. Bahwasanya ketika di sana bertemu ada ucapan, ada perbuatan, maka ucapan lebih didahulukan daripada perbuatan Rasulullah. Kenapa? Karena kemungkinan perbuatan Rasulullah ini khusus bagi beliau, sementara ucapan beliau itu ditujukan kepada kita. Kalau ini ditanya mana yang utama gitu ya, tetap saja sah 443. Tapi yang utama apa yang dikhususkan oleh Rasulullah bagi kita, salat malam 2. Nah, itu yang lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau yang disebut kemarin sudah di-sharing ya Ustaz ya, ke kita semua. Baik, untuk edisi masih kita akan nanti kebersamaan Anda di 7517466 ataupun juga di SMS kita di 0542703895. Dan untuk jemaah tajil kita himbau juga tetap untuk bisa hadir kembali di Aula Masjid Istiqomah Balikpapan. Dan yang berdua segera bergabung dan silakan menikmati tajil kami, semoga berkenan buat jemaah tajil yang hadir untuk kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali di IDC FM dan masih di acara dialog menjelang berbuka yang disiarkan langsung dari Aula Masjid Istiqomah Balikpapan. Kembali kita undang buat mitra IDC yang saat ini sedang stay tune di IDC FM, silakan bertanya di 7517466 ataupun juga di SMS kita di 0542703895. Masih kita beri kesempatan, nanti jemaah tajil kita akan juga beri kesempatan. Kita ke SMS dulu nih Ustaz ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam. Ini saya Pak Gundoy di Sepan katanya. Bagaimana bagi ibu yang menyiapkan santapan sahur nih Ustaz, sedangkan ibu tidak mampu berpuasa? Apakah yang menyiapkan tadi mendapatkan pahala juga atau bagaimana Ustaz? Iya. Ya, kita terima dulu satu penelpon Ustaz ya sebelum dijawab. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana ini? Sorry. Iya. Iya. Iya, dengan siapa dari mana ini? Dari Kampung Baru, Pak Sainuddin. Pak Nurdin di Kampung Baru ya, silakan. Iya, Pak Nurdin. Oh ya, terputus ya. Baik, langsung jawab Ustaz tadi Ustaz. Bagaimana seorang ibu yang tidak mampu tapi menyiapkan sahur untuk anggota keluarga? Iya, jadi siapa saja yang membantu ya satu kebaikan, maka ya dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang melakukan kebaikan itu tanpa mengurangi ya pahala dari yang melakukannya. Itu bisa kita dapati dari sekian banyak dalil, dan insyaallah ya sang ibu tadi yang menyiapkan makanan untuk keluarganya sahur, dia mudah-mudahan mendapatkan ya pahala sebagaimana pahala keluarganya tanpa mengurangi pahala dari keluarganya itu sendiri. Nah, Allah itu saja. Iya, baik. Yang mitra edisi yang baru bergabung, saat kita membahas tentang puasa menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Kita terima satu penelpon lagi baru kita beri kesempatan buat jemaah tajil. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nur ya? Lutfi. Ibu Lutfi. Ya, silakan Ibu Lutfi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini yang saya ingin tanyakan begini Ustaz. Bagaimana bila kita mendapat undangan tahlilan ya Ustaz untuk sekian harinya almarhum atau almarhumah? Di dalamnya itu kan ada bacaan salawat ya Ustaz. Ada seorang Ustaz mengatakan bahwa salawat itu yang kita baca saat tahlilan itu terlalu mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita yang masih awam ini kan tidak tahu artinya Ustaz. Bapak ada bahasa Arabnya ya mungkin baik gitu aja, karena setiap pembacaan tahlil salawat itu ada. Nah, ini yang baik atau tidaknya ini bagaimana Ustaz untuk kita pahami, dan bagaimana sikap kita untuk menerima undangan itu, apakah berdosa atau bagaimana Ustaz? Dan mengenai salawat ini contohnya salawat nariyah itu salah satunya Ustaz. Ya, mohon penjelasannya ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat aja Ustaz. Iya, jadi karena waktunya juga singkat ya, ini harusnya membutuhkan panjang jawabannya. Tapi intinya ketika kita mengetahui bahwasanya perbuatan itu bukan perbuatan yang masyru', bukan perbuatan yang disyariatkan dalam Islam, dan kita mengetahui bahwasanya itu benar-benar tidak ada dalam Islam, maka sejauh mungkin kita meninggalkannya, karena sungguhnya secara umum Nabi SAW menyebutkan tentang ingkarul munkar, seperti hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, fa dzalika adhaful iman." Jadi kalau memang kita bisa merubah kemungkaran itu, bukan berubah dengan kemungkaran yang baru gitu ya, tapi merubah kemungkaran itu
supaya hilang dengan kekuatan, maka silahkan. Tapi jika tidak, maka kita beranjak kepada yang di bawahnya. Artinya kita bukan orang yang berkompeten dalam merubah itu, bukan kita yang berkuasa di situ, maka minimalnya kita dengan lisan, yakni dengan menyampaikan, menasihatinya atau memberikan hujah-hujah kepadanya bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak disyariatkan, seperti itu. Kalau misalnya di sana mereka tidak menerima, ya sudah, yang penting fadzakir innama anta mudzakir, seperti itu. Kalaupun kita dengan lisan tidak bisa, atau dengan memberikan buku bagaimana selawat yang sebenarnya, bagaimana tahlil yang sebenarnya, kita juga tidak bisa seperti itu, maka minimalnya ingkar mungkar dengan hati. Ya, dengan hati ini bagaimana? Ya, ini hati yang diikuti juga oleh badan, artinya tidak mendatanginya. Karena tidak mungkin kita mengatakan yang penting hati saya mengingkari tapi badannya ikut di situ nimbrung. Tidak bisa, karena kata Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam jasad kita ini ada segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia rusak, maka rusaklah seluruhnya, itulah hati. Kalau memang hatinya mengingkari kemungkaran, pasti badannya juga akan ikut. Kalau hatinya ridho, pasti badannya juga ridho di situ. Tidak mungkin seorang di tengah-tengah kemungkaran dia mengatakan yang penting hati saya kan mengingkari, tapi dia di situ ikut. Tidak bisa, karena ini karena dia akan mendapatkan musibah ataupun dosa seperti yang melakukannya. Wattaqul fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada satu fitnah yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang zalim, tapi orang yang soleh, kalau dia tidak mengingkari kemungkaran, tidak menjauhinya, dia juga ikut dosa di sana. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, saya informasikan buat jemaat Ajil dan juga Mitra Aidis yang berada di rumah, di jadwal kita bahwa waktu berbuka kita adalah 18:23 dan di jam saya sudah 18:17, dan berarti saya mohon maaf ke jemaat Ajil, saya tidak bisa memberikan kesempatan untuk bisa bertanya karena waktu yang membatasi kita. Dan disimpan pertanyaannya, besok bisa kita bertemu kembali dengan Ustadz kita untuk bisa kembali menanyakan pertanyaan yang belum sempat ditanyakan. Baik, karena waktu juga nih Ustadz, nanti takutnya tidak sempat, mungkin tausiah akhir untuk kesempatan kali ini. Iya, jadi di sana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam sebuah hadits qudsi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Hambaku ini dia meninggalkan makan, minumnya dan syahwatnya karena aku. Jadi sesungguhnya di antara nilai puasa ini bisa menjadikan kita adalah orang-orang yang bisa meninggalkan sesuatu karena Allah, gitu ya. Jadi mengerjakan sesuatu karena Allah, kita kan mungkin memahami bahwasanya mengerjakan sholat lillah, mengerjakan puasa lillah, mengerjakan ini lillah, amal-amal yang perintahkan. Tapi ketika meninggalkan sesuatu yang dilarang, ini juga harus lillah, kan gitu ya. Karena disitulah nilai pahalanya, min ajli, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di sana juga ada sabda Nabi SAW menunjukkan bahwasanya idza arada abdi ayya'mala sayyi'atan fala taktubuha ya hatta ya'malaha. Apabila hambaku ini ingin melakukan satu jenis kejahatan, jangan langsung ditulis. Jangan langsung ditulis kalau masih hanya keinginan. Ya, sampai dia melakukannya. Fa in amilaha, kalau dia benar melakukannya, faktubuha ya faktubuha bimisliha, maka tuliskanlah ya untuknya yang semisalnya. Ya, adapun waman tarokaha, adapun jika dia meninggalkannya, faktubulahu hasanah. Jika dia meninggalkan dari niat jeleknya tadi, ya min ajli, ya karena aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka tetapkanlah baginya satu pahala kebaikan. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu karena Allah, maka hendaklah kita niatkan untuk Allah sehingga kita mendapatkan pahalanya. Nah, Allah a'lam.